sudah direncanakan untuk harus gagal, tidak boleh menang. Saat itu kamu mencolok sebagai anak Papua yang muncul saat dari TV. Tidak seperti yang diberitakan, Papua yang rusuh, sangat panas, perang suku dan lain-lain. Ya. Gimana sih Indonesia sendiri menghargai sebuah karya lewat royalti? Pernah dibayar paling kecil berapa sih, Michael? Kalaupun itu sekali coba dan viral, berarti dia orang yang sangat beruntung. Michael Jakari Milena, tepuk tangan dong. Hai Michael. Halo Bunda. Apa kabar? Kabar baik. Ini adalah salah satu anak Papua yang buat saya dia itu multi talenta. Gitu ya. Begitu. Tapi multi talentanya apa? Ya. Makasih Michael udah datang ke sini jauh-jauh ke Bisik. Iya. Dan kita mau cerita-cerita soal perjalanan kamu sampai dengan hari ini. Iya. Kalau dibilang seorang Michael Jakari Milena ini terkenal dengan Michael Idol, ya kan? Dulu Ya. Keluar dari nama Iya, kontestasi betul. Idol ya. Betul. Masih ke bawah-bawah nggak sih sampai sekarang? Atau sebenarnya kamu udah punya? Ya, sampai sekarang tuh sebenarnya masih ya, karena itu pertama kali nama yang nempel di saya dan membuat saya sebagai orang yang biasa-biasa saja dikenal sebagai seorang public figure, yaitu benar. Jadi mereka selalu panggil namanya tuh Michael Idol sudah. Jadi dari situ Padahal itu 20 tahun yang lalu kalau nggak salah ya 2004. 2004, betul. Iya. 22 tahun 22 yang lalu. Angkatan paling tua Bunda. Itu angkatan pertama masih ya? Ya, angkatan paling pertama, juara satunya Joy Tobing, juara duanya Delon. Saya sampai top 5 besar waktu itu. Tapi saat itu kamu mencolok sebagai anak Papua yang muncul ya Iya. pada saat dari TV. Itu memang kamu ada di Jakarta atau Bukan. kamu dari spesial dari Papua datang ke Jakarta? Mungkin kita cerita Oh, itu tidak. dulu di Oke. awal. Awalnya, Sambil mengingatkan betul, teman-teman betul, Bisik betul. nih sebenarnya. Jadi buat teman-teman Bisik yang sebelumnya sempat menyupport, mendukung saya dalam perjalanan karir saya, terima kasih banyak. Waktu itu sejarahnya saya tuh kuliah di Surabaya Bunda. Jadi kuliahnya Politeknik Kesehatan jurusan Akademi Analis Laboratorium Surabaya. Susah ya? Kerjanya di lab lah pokoknya. Tapi karena memang hobinya main bola dan nyanyi, ya nyanyi yang saya geluti itu ya bernyanyi di gereja. Itu cara saya mengeksplor talenta saya, dan dulu memang saya orangnya cuma suka menyanyi di gereja. Sudah tidak ada mimpi yang terlalu besar menjadi public figure, artis atau yang seperti dikenal sekarang. Lagi ngerjain bab 2 untuk skripsi, tahun 2004 harusnya lulus dan pulang ke Papua. Tapi teman-teman di gereja itu mereka mungkin melihat potensi yang ada di dalam diri saya. Jadi kita selalu latihan paduan suara dan vokal group. Nah, begitu ada iklannya kompetisi ini, sebenarnya saya tidak tahu sama sekali. Pas sore latihan paduan suara, salah satu kakak pemuda senior dia bawakan formulir dan dia bilang kita harus ada yang merepresentasi perwakilan dari Surabaya, khususnya dari gereja kita. Jadi di bawah formulir ada 3 dan saya salah satunya waktu itu. Nah, dari situlah diantar untuk ikut audisi, ternyata lolos tahap demi tahap dari kota Surabaya, lolos 14 orang.
ke Jakarta dari 5 kota besar ada 140 peserta lolos sampai babak spektakuler yang tersaring finalis, 11 ya finalis. Jadi itu perjalanan awal karir saya. Dan orang melihat siapa Iya, sih sosok Michael betul, saat itu. betul. Setelah itu masuk jadi finalis. Bagaimana sih waktu itu tanggapannya? Apakah kemudian banyak ditawari oleh label musik atau kamu juga masih berupaya untuk Iya, nyanyi dari panggung betul. ke panggung? Jadi waktu itu saya bahkan waktu di dalam kompetisi menyanyi saya tuh sudah dilirik sama label waktu itu dan sudah direncanakan untuk harus gagal, tidak boleh menang. Karena kalau pemenangnya sudah langsung kontrak eksklusif sama American Idol pusat itu. Fremantle, Multimedia dan RCTI dan label musik waktu itu. Ya. Jadi mereka memang kalau juara 1 dan 2 itu otomatis langsung dikontrak di bawah manajemen yang sudah ditunjuk gitu. Dan waktu itu saya sempat di babak keberapa tuh mereka kita udah diundang, diculik sendiri keluar dari kita punya program Indonesian Idol itu dan mereka bilang kayaknya ada label yang tertarik dan kamu mungkin rencananya akan lebih baik nggak usah menang. Iya, kamu berhenti dan kamu karena sudah pasti banget. Iya. Belum tentu saya menang kan. Kalau saya menang baru saya dikontrak. Iya. Terus ya jadi kita Tapi dia nggak bisa menunggu label itu. tidak bisa. Wow. Dia bahkan sudah siapkan beberapa lagu untuk saya. Salah satu lagu yang diciptakan juga oleh Keith Martin, yang Because of You, pecinta lagu itu. Sampai dia sudah ciptakan 2 lagu, yang lagu lainnya mereka udah siapkan. Oke. Terus Jadi, kamu terima? Saya bilang ya, saya masih buta banget. Kalau memang ini bisa berjalan, saya dengan senang hati. Cuma waktu itu di tengah perjalanannya ternyata nggak tahu ada kurang tidak sepahaman apa gitu dan itu tiba-tiba tidak jadi dan saya tetap meneruskan audisi untuk mencari juara 1 sampai selesai dan sampai sekarang ya belum pernah terikat sama label sama sekali Bunda. Jadi ya saya jalan dengan ini sendiri, dengan perjuangan sendiri bikin musik. Ya. Terus Tapi saat itu kuliah terselesaikan? Alhamdulillah puji Tuhan ya selesai. Ini mau nanyanya juga sebenarnya agak takut ya. Nanti kalau jawabannya beda gimana? Tapi pertanyaannya bagus banget Bunda karena itu di zaman itu kompetisi nyanyi yang lagi happening itu American Idol. Tiba-tiba ada Indonesian Idol. Duduk aja udah diundang kemana-mana. Sudah gitu ada satu anak Papua yang saat itu tersohor gitu ya. Jadi orang pikir saya datang langsung dari Papua karena ada beberapa kontestan yang datang khusus dari daerah dan ikut audisi ternyata tidak lolos. Mereka kirain saya, oh kamu ini yang putra daerah yang asli dari Papua. Oh tidak, saya dari asal kota Surabaya, saya kuliah di sana dan ternyata ikut audisi. Dan waktu itu sudah mulai 2 tahun berjalan kontrak eksklusif sama stasiun TV-nya. Kita mulai tur keliling Indonesia sampai malah pergi ke Singapura. Dosenku telepon. Dia bilang, "Nak, kamu sayang loh, sudah bab 2. Harusnya kamu selesaikan." Saya bilang, wah, ini lagi di tengah momennya saya baru tahu. Maksudnya dengan saya sudah punya perencanaan. Oh, saya pengen dengan menyanyi saya bisa menghasilkan sesuatu, bisa beli mobil, bisa beli rumah dan lain-lain. Tapi ini dosen suruh pulang dulu. Pulang dulu kamu, selesaiin kuliahmu. Dan akhirnya ya pulang ke Surabaya. Itu padahal dilema ya? Dilema, tapi saya juga awalnya kenapa saya merantau ke Surabaya karena orang tua saya. Jadi saya pikir ini tanggung jawab yang memang harus saya selesaikan. Waktu ikut Idol pun saya sudah sangat yakin tidak akan diizinkan. Tujuan saya berangkat ke Surabaya merantau waktu itu cuma untuk kuliah. Dan saya memberanikan diri ikut audisi sekalipun diam-diam dan waktu saya izin tidak diperbolehkan padahal sudah lolos. Saya izin aja, Pak boleh nggak ikut Idol? Wah nggak usah mimpi yang aneh-aneh ya. Rata-rata orang tua gitu ya, ini udah selesaikan daripada kamu mikir-mikir ide-ide yang lain. Ternyata
akhirnya begitu mereka tahu saya ikut dan lolos, mereka, kamu maju, kita support gitu. Dan akhirnya ya saya pikir ini momennya saya membayar kepercayaan orang tua saya, bertanggung jawab sebagai anak yang baik gitu ya. Sorry, kamu nomor berapa? Saya anak kedua dari 4 bersaudara gitu. Jadi ya saya pikir Tapi ini yang merantau ke luar dari Papua, kakak-kakak? keempat-empatnya. Empat-empatnya semua? Iya, saya di Surabaya, 2 saudara saya di Bandung, 1 di Jogja. Oke, jadi semua bertanggung jawab atas kehidupan Iya, masing-masing ya? dan semuanya sudah balik. Waktu itu ternyata saya ya kehidupannya di Jakarta. Oke, akhirnya kamu memutuskan untuk hijrah ke Jakarta setelah Ya, itu, setelah betul. selesai kuliah ya? Setelah selesai kuliah, saya selesaikan selama 2 bulan lebihan. Ujian dan lain-lain selesai, akhirnya balik. Karena saya sudah terikat kontrak dengan manajemen juga, manajemen artis waktu itu. Oke, dan saat itu semuanya kehidupan Berubah drastis ya, 360 derajat dari yang saya pikir menyanyi hanya hobi, ternyata itu bisa saya seriusi, bisa dibuat sesuatu yang menghasilkannya. bisa menabung juga ya? Bisa menabung, Bisa membahagiakan sekitar saat itu? menghibur. Ya. Tapi menjadi struggle nggak sih saat kemudian itu kontrak berapa lama dengan label? kontraknya, nah waktu itu zaman kita selesai sebagai finalis itu kontraknya cuma kontrak eksklusif sama TV yang 2 tahun tadi. Jadi selama 2 tahun kita tur kemana-mana, ada program. Abis itu saya bisa izin kuliah. Nah setelah itu sudah selesai. Tapi karena saya belum di label, cuma di manajemen artis, waktu itu cuma 3 tahun. Kontraknya cuma 3 tahun. Mungkin kontrak yang juara dan runner up yang beda, tapi kita nggak ada yang tahu. Itu cuma Delon dan Joy Tobing waktu itu yang tahu bagaimana kontraknya dengan label dan lain-lain. Tapi setelah 2 tahun, terus kamu mudah juga mendapatkan dari panggung ke panggung, tambahan ekstra kontrak dengan label-label lain atau apapun? Kalau waktu itu saya belum terikat sama label, tapi saya sudah dapat beberapa kerjasama featuring dengan beberapa musisi, artis, penyanyi senior gitu. Jadi saya pikir oke, tidak dengan label pun saya bisa jalan gitu. Salah satunya ya nanti ada lagu yang saya nyanyikan itu ya itu kolaborasi dengan musisi. Soon akan dirilis. Ya. Oke. Nah, kemudian akhirnya dari seorang anak biasa yang kemudian lama di lab, sekarang kemudian berganti bisa dibilang Michael public figure si penyanyi. Kamu akhirnya bisa membuktikan apa sebagai seorang Michael? Kepada keluarga? Iya, betul. Kepada Papua? Pertama kepada keluarga, bahwa mereka orang yang selalu menjadi orang nomor 1 yang mensupport saya. Papa mama sekalipun waktu itu dia yang push saya untuk harus merantau ke Surabaya, padahal waktu itu saya pikir inilah tempatnya. Di sini saya mulai menumbuhkan mimpi saya, mengejar cita-cita saya bermain sepak bola, menyanyi di komunitas-komunitas. Saya akhirnya bisa menunjukkan bahwa hobi saya waktu saya tekuni bisa jadi sesuatu yang menjadi penghidupan saya, bisa menjadi berkat, bisa membawa senyum waktu menyanyi, menghibur orang, bisa menghasilkan. Terus saya bisa membuktikan buat teman-teman yang selama ini, teman-teman khususnya yang waktu itu dengan gilanya membawa formulir dan bilang salah 3 dari orang ini adalah kamu. Padahal mereka paling tahu, Bunda, saya tuh orang yang rendah diri banget. Paling tidak bisa tampil di depan. Bahkan di depan orang tua saya tidak berani bernyanyi. Saya menyanyi itu di dalam kamar. Dan hal yang saya simpan untuk diri saya sendiri. Ya, saya tidak mau semua orang tuh tahu apa yang paling saya sukai. Ya itu karena saya terlalu menganggap saya nggak ada apa-apanya, saya bukan siapa-siapa. Tapi ya itu dia, dengan kompetisi ini saya seperti dapat kesempatan untuk tidak. Banyak orang yang lihat potensi kamu. Tuhan sudah kasih kamu talenta yang begitu luar biasa. Dan dengan tampil, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa.
telaten dengan talentamu, lakukan itu dengan sebaik-baiknya, disiplin, bangun diri kamu, lakukan yang terbaik dengan apa yang kamu bisa dulu. Bernyanyi, ya sudah, latihan, explore, belajar, tampil maksimal, belajar dari senior, apapun itu, teman-teman yang menurut kamu itu ilmu pengetahuan yang baru untuk kamu mengembangkan talentamu, belajar dari situ. Jadi dari situ saya bisa dapat kesempatan untuk membuktikan apa yang kalian sudah percayakan ke saya bisa menampilkan. Dengan setiap kali saya tampil, kalian bisa nonton atau kalian lihat dan kalian bilang, wah ternyata kamu nyanyinya, dengan mereka bilang kamu nyanyi versi lagu ini dengan versi kamu ternyata bagus juga ya. Itu sesuatu sukacita ya. Senang banget kalau karena ya kalian yang mempercayakan saya untuk ikut. Dan itu benar ya. Jadi kalau saya sendiri melihat bagaimana Michael itu nggak hanya tampil sebagai seorang public figure, menyanyi di panggung, tapi juga diundang ke istana beberapa kali, kemudian juga tampil di panggung-panggung internasional bahkan ya, tampil di launching bukunya Bapak. Betul. Sambil juga tampil di luar negeri, kita pernah nggak sengaja ketemu ya waktu Indonesia, itu. Dan ini sedikit intermezzo ya. Jadi saya ketemu Michael, lupa berapa tahun yang lalu, kita ketemu 2004, di mana? Di Melbourne. Di Melbourne. Terus kita bilang, ya waktu itu ya, oke Michael, kalau nanti ada apa-apa saya undang ya, kita collab ya. Dan ternyata dia datang. Coba kasih tangan dulu dong. Kalau Bunda nggak tepatin janjinya, saya kejar. Tapi memang buat saya Michael tuh selalu tampil maksimal dan dia tidak pernah meninggalkan entitas sebagai orang Papua. Itu menjadi hal yang sangat-sangat we are really appreciate gitu lah, karena seorang putra daerah, kemudian nggak pernah meninggalkan entitas daerahnya. Apa sih sebenarnya yang kamu mau tunjukkan sebagai orang Papua? Iya, sebenarnya simple aja, karena saya berangkat dari diri saya dulu. Waktu itu kan saya pikir untuk jadi kebanggaan, ya sudah, saya mulai dari kampung halaman saya, dari kota Jayapura, tercinta. Untuk tanah Papua kayak gitu. Jadi kenapa saya waktu itu bercita-cita menjadi pemain bola, itu juga salah satu alasannya. Dulu yang tidak seperti zaman sekarang, banyak sekali sudah konten kreator yang bisa menceritakan betapa indahnya alam Papua, betapa ramahnya dan hangatnya orang-orang di daerah sana, yang bisa tidak seperti yang diberitakan. Yang diberitakan selalu di media itu Papua yang rusuh, Papua yang tidak lagi sangat panas, perang suku dan lain-lain. Nah, berangkat dari situ sebenarnya. Kenapa saya mau jadi salah seorang anak yang bukan duta besar ya. Yang waktu saya berdiri, orang jadi, ini dari mana sih anak asalnya gitu. Nah, dari situ saya bisa punya kesempatan menceritakan. Nah, ternyata dari hal itu sampai sekarang saya pikir, oh ternyata bukan hanya saya nih yang punya impian seperti ini. Anak-anak di daerah pun begitu. Dan banyak anak-anak di daerah Papua dan di daerah seluruh daerah Indonesia punya talenta yang dahsyat luar biasa. Kebetulan saya lahir dan besar di Papua, jadi saya pikir oke, ini satu kesempatan. Waktu saya bernyanyi, saya tidak mau adik-adik saya, anak-anak kompleks bahkan teman-teman di Papua tuh cuma bisa bangga, wah kakak Michael hebat. Tidak, saya pengen saya bisa, berarti kamu juga bisa. Dan kalau kalian tahu awal mula saya di sini, berangkat dari seorang anak Michael yang penuh dengan rasa rendah diri. Waktu formulir datang ke saya, pertanyaan nomor 1 itu pertanyaan yang sangat menyinggung buat saya. Apa tuh? Bilang, sebutkan 5 hal yang menarik dari diri kamu. Bunda itu nggak ada sama sekali di dalam. Saya menganggap saya tuh kurus kering, ceking, anak kos-kosan. Saya hitam, saya keriting, saya jelek, nggak ada tampang artis-artisnya. Ngapain saya ikut? Tapi kamu isi apa waktu itu? Formulir pertama yang datang saya robek, terus saya buang di tempat sampah karena saya pikir. Tapi itu cerita masa lalu ternyata mengada-ngada ini. Dan satu hal juga yang paling unik dari Michael adalah soal rambut nih. Kita mau ulik sedikit ya. Ini rambut
apa ya Rambut bilangnya ini gimbal. bahasanya apa, gimbal ya. Iya. Ini rambut gimbal yang jadi ikon kamu dan nggak pernah dilepas dengan rajutan apa sih namanya ini? Iya. Ya rajutan lah, nggak tahu Rajutan? namanya. Kupluk ya, tapi ini lebih karena ada Karena ada biar buat kayak nahan bandana rambut. gitu. Oh, biar buat tahan rambutnya jadi Iya. nggak jatuh. Oke. Ini udah berapa tahun nih kamu punya rambut gini? Kayaknya Sebenarnya- ikon kamu begini terus ya? Iya, awalnya sih cepak ya. Waktu saya audisi dulu tidak pernah rambutnya panjang 2 cm, 3 cm. Nggak Jadi pernah. memang selalu ikon ini Iya, yang kamu cuma bawa. gara-gara waktu itu tahun 2006 syuting film. Film keduanya 2012 itu Ya. karakternya harus panjang rambutnya. Jadi waktu dari tahun 2012 itulah. Saya tahu kok filmnya itu. Ya. Dari situ saya pikir, ternyata nggak jelek-jelek amat ya. Ya sudah, dari situlah. Oke. Dan dalam perjalanan waktu akhirnya sampai sekarang masih menyanyi, masih diundang juga kemana-mana, Betul. masih tampil di mana-mana. Iya, betul, Tapi betul, sekarang kamu sudah menjalankan figur sebagai seorang ayah juga ya. Ore, ternyata nggak gampang ya. Dulu banyak nuntutnya jadi anak ya. Sekarang punya anak beda ya. Sekarang punya anak, refleksi. Waktu dia minta sesuatu dan dia respon apapun itu, saya tuh jadi belajar. Dia nih masih sopan. Dulu saya nih tidak tahu diri ya. Gitu ya. Tapi orang tua saya hebat banget bisa membesarkan saya sampai Halo Modi. begini. Modi. Modi dan Flora. Apa kabar sih Modi dan Flora? Kabarnya baik. Flora kebetulan lagi kuliah, jadi Kuliah lagi? kuliah lagi ambil doktor. Wow. Karena dosen ya harus sampai S3 biar bisa ya terus berkarir. Nah, Modi baru kelas 1 SD. Tadi harusnya ikutan ke studio juga ketemu Iya. sama Bunda dan teman-teman ya. Cuma Karena sekolah ya. anak sekolah. Tapi aku Gitu. mau dong teman-teman juga mungkin mau tahu sedikit cerita love life. Ini Modi ini Ya, teman atau penyanyi juga kah gitu? Modi, Flora Flora. maksudnya. Ya, oke. Flora karena kalau nggak salah ketemunya juga nggak di Jakarta ya waktu itu ya. Pas ketemunya lagi Oh. manggung atau Iya, kok Bunda tahu? ini sebenarnya bocoran dari siapa kah? Oke. Bocoran dari Flora. Namanya juga bisik-bisik ya. Ya jadi ya karena saya tugasnya waktu itu bukan tugas ya. Ada salah satu event tur keliling Australia mempromosikan bahasa Indonesia. Ya. Program yang dibuat oleh Balai Bahasa Indonesia Perth, Australia Barat. Jadi guru-gurunya di sana itu mereka mengajar bahasa Indonesia hebat sekali. Dengan berbagai macam metode, salah satunya anak-anak belajar dengan menyanyi. Waktu itu mereka ada salah satu acara conference di Bali, saya diundang menyanyi dan guru-guru itu begitu lihat saya nyanyi langsung kayak kita punya ide. Bagaimana kalau bikin anak-anak itu belajar dengan menonton konser. Oh. Dari situlah program ini berjalan dari tahun 2015 tur keliling Australia dari Perth, Sydney, Melbourne, Adelaide, Canberra. Nah, 2015, 2016, 2017 ceritanya. Jeng. Pas kebetulan Flora lagi kuliah di Canberra di Australia National University lagi NU, ya. NU dan kebetulan dia anak yang kreatif ya. Ya. Di luar kuliahnya dia juga bekerja mengajar musik angklung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra. Waktu itu saya diundang sama Bapak Duta Besar untuk menyanyi di acara makan malam. Dan dia undang, mahasiswa adik-adik kamu, mahasiswa Papua yang lagi belajar, selain kamu nyanyi, motivasi mereka supaya mereka belajar dengan rajin, habis kuliah bisa fokus kuliah dan bisa pulang kembali membangun Papua atau Indonesia dimanapun mereka ditempatkan. Jadi saya datang dan waktu itu Flora jadi ketua mahasiswanya. Dia kumpulin Disitulah adik-adik. ya berjumpa, Iya, jatuh pas hati. lagi menyanyi, ini siapa sih yang lagi nari-nari di depan gitu. Iya. Dari situ perkenalannya. Begitulah. Sampai akhirnya Modi punya nama siapa?
Mordecai Canberra Jakari Milena. Nama tengahnya adalah Canberra karena ketemunya di Canberra. Iya, papa mamanya itu ketemu di Canberra. sedikit cerita tentang Modi dan Flora yang hari ini nggak bisa ikutan ke sini. Betul. Tapi Michael dalam perjalanan bermusik, ya kan, ada satu isu tentang royalti musik. Sekarang ini kan lagi banyak nih dibicarakan oleh para penyanyi-penyanyi. Nah, menurut sudut pandang kamu, gimana sih Indonesia sendiri menghargai sebuah karya dari para musisi lewat royalti? Oke, menurut saya digagasnya suatu badan yang mengelola royalti ini sudah satu langkah maju ya. Dan ini ya, apalagi musik dan zaman sekarang semuanya bergerak di era digital. Jadi ini akan jadi salah satu badan yang bisa, maksudnya jadi satu terminal gitu. Kita mau ngumpulin kita punya lagu, kita mau bikin satu karya, semuanya jadi kayak bank gitu ya. Jadi bank music. Kamu sebagai pencipta, kamu sebagai penyanyi, kamu sebagai penulis lirik, siapapun yang punya nama di dalam karya itu bisa tercatat di dalamnya, dan secara digital itu waktu kita searching semuanya ada di dalam. Waktu kita trace semuanya ada. Dan itu akan sangat bagus kalau dijalankan dengan benar gitu. Dan sekarang ya isunya ya masih banyak ada pertanyaan, kekecewaan, kenapa enggak untuk mendapatkan royalti itu sistemnya nggak seperti ini, nggak seperti itu, nggak seperti ini. Ada pro banyak dan kontra ya, pro dan pro dan kontra. Jadi ya menurut saya yang diminta sama teman-teman seniman yang sudah membuat karya, mereka mau lihat adanya transparansi. Mereka pengen tahu sistemnya gimana sih. Kenapa saya lihat di streaming begitu musik saya keluar tuh viral, meledak. Saya tahu itu berapa orang, berapa juta viewers, listeners, dan semuanya yang mendengarkan. Begitu royaltinya datang masuk ke kita, si orang yang punya karya itu, kenapa hasilnya segini? Nah, itu yang dipertanyakan. Tapi kamu sendiri pernah merasakan atau ada cerita? Saya sejauh ini masih belum merasakan betapa susahnya, karena saya selama ini masih kolaborasi yang tadi saya bilang. Apa yang saya hasilkan langsung saya dapat dari performance. Dan beberapa itu ya hasil dari yang di digitalnya itu hasil dari kolaborasi. Dan itu hasilnya cukup transparan, jadi saya tidak mempertanyakan, oh kita dapat sekian, per 3 bulan dapatnya segini, manajemen dapat segini, potongannya segini, yang masuk ke kamu sekian. Jadi saya belum terlalu mempertanyakan. Saya bukan salah seorang musisi yang jago menulis musik. Nah, kebanyakan itu orang yang mempertanyakan kan, dia yang menulis, dia memproduksi. Kenapa hasilnya cuma dapat segini gitu. Jadi itu sih yang tapi saya mudah-mudahan badan ini bisa menjadi menjembatani segala sesuatunya nanti ya. Saya sih lihatnya positif ya. Jadi mudah-mudahan dia kan jadi banyak akhirnya orang yang ya tadi sudah berkarya tapi tidak dihargai, tidak mendapat keuntungannya gitu. Benar. Nah, punya nggak sih perjalanan seorang Michael yang kita tahu nih yang namanya musisi, yang penyanyi gitu ya, manggungnya katanya kadang iya kadang enggak. Kamu pernah juga punya cerita nggak enak atau mungkin finansial yang pernah jatuh begitu di saat itu? Oh, setiap hari. Wah, panjang nih. Soalnya kan saya sebagai profesional, saya memutuskan menjadi seorang penyanyi profesional. Total semuanya di situ. Mata pencarian saya dari situ. Saya melakukan segala karya ya dari profesi saya sebagai seorang penyanyi. Jadi kadang-kadang waktu karya saya, misalnya dalam setahun saya bisa punya beberapa karya, pun di saat itu pun belum tentu saya dapat undangan menyanyi yang begitu banyaknya.
Kadang-kadang saya cuma punya kolaborasi dengan beberapa senior seniman artis. Malah dari situ pintu masuk rezekinya. Jadi selama berjalannya menjalani karir saya sebagai seorang penyanyi profesional, waduh, jatuhnya itu luar biasa, nggak enak gitu. Karena ya dari mana lagi saya bisa memperjuangkan hidup ya. Tapi dari situ saya juga belajar sebagai seorang seniman, ya waktunya kapan kita mendapatkan menabur tuh menabung, harus menabung. Waktunya lagi banyak-banyaknya, itu jangan foya-foya. Kalau itu beneran belajar ya. Betul, kalau masih jomblo bisa lah itu. Dari satu job saya bisa buat senang-senang gitu ya. Iya, bisa senang-senang, satu job itu bisa sampai tinggal tanggal 20-an baru. Oke, berapa nih? Tapi setelah begitu punya keluarga, saya udah tahu. Saya sudah tahu ritmenya, beberapa ritme kayak ternyata seorang Michael itu banyak diundang mulai bulan Juni, Juli sampai ke belakang. Bulan Januari itu ya bisa sebulan sekali. Ya, bisa sebulan 2 kali. Untungnya sebulan masih ada undangan gitu ya. Tapi begitu bulan Juni Juli saya udah tahu itu momennya saya menerima dan menabung gitu. Bagikan ini bagi ini pos di sini di sini. Seperti itu. Jadi perjuangannya lebih banyak nggak enaknya kalau kita nggak bisa manage hidup gitu. Maunya dan itu juga senang. penting ya punya pasangan yang mengerti. Aduh, penting banget. Buat teman-teman saya yang seniman tuh saya bilang kalian sebaiknya merit deh. Jangan pikir hidup itu cuma senang-senang aja. Begitu datang habis, wah mau menunjukkan bahwa enggak, udah it's on me. Ya, nggak apa-apa waktu kamu single, tapi waktu kamu sudah mulai punya calon yang dia serius, disitulah waktunya kamu mulai berpikir 2 kali. Harus pintar-pintar punya simpanan dan lain-lain gitu. Simpanan uang ya? Iya, simpanan uang. Dan kamu belajar juga dari situ menabung, punya usaha juga lainnya? Punya usaha juga gitu. Itu harus ada kayak gitu ya. Boleh tahu nggak sih pernah selain proyek Thank You, pernah dibayar paling kecil berapa sih Michael? Paling kecil? Biasanya sih. Kalau ditanya yang paling besar pasti nggak mau jawab ya. Ya, enggak juga. Maksudnya biasanya sih kalau paling kecil, kalau paling kecil biasanya saya tidak mau mengecewakan diri saya sendiri. Saya orang yang total kalau saya mau kasih saya kasih. Jadi saya akan tanya di depan, apakah ada budgetnya atau tidak. Kalau tidak ada, saya akan siap-siap. Berapapun itu saya sudah siap gitu. Ya paling kecil ya. Paling kecil 100.000. Untuk menyanyikan berapa lagu? Untuk transport, untuk waktu dia lagu waktu itu ya kita bicara ini kenapa? Karena kan sebenarnya industri ataupun juga seorang musisi itu kan sebenarnya profesional ya. Memang skill tapi itu profesional. Tapi berapa sih diapresiasi dan seberapa struggling sih sebenarnya mencari panggung itu gitu. Waktu itu waktu dia bilang ya paling kita tidak bisa kasih, kita tidak ada budget. Kita cuma bisa kasih transport. Dari situ saya udah tahu ya tidak usah berharap 250.000 atau lebih dari itu. Jadi saya langsung bilang, oke, saya mungkin cuma bisa menyanyi paling banyak 2 lagu. Atau bonus 3 lagu lah. Tapi lebih baik jujur di awal ya. Ya, betul. Dan itu yang membuat kamu punya hubungan baik dengan siapapun ya. Betul. Tangan dong buat Michael. Karena hubungan baik itu yang paling penting. Iya, kadang-kadang juga berkatnya nggak harus uang ya. Itu dia, dari kita menjaga hubungan baik, ada saja, mungkin bukan dia yang memberkati kita. Waktu kita menabur, saya selalu bilang ini saya menabur. Waktu saya bilang iya, oke, ini waktunya saya memberi.
tanpa lihat siapapun itu, saya akan dapat dari banyak pintu, dari manapun, dari siapapun. kita Itu yang saya percaya percaya, iya. Baik. Sekarang kan eranya segala sesuatu yang viral. Ya. Lagu tuh di medsos tuh sekarang Oh, harus. banyak banget ya, harus viral di medsos baru rame. Betul. Nah, kalau kita ngomongin soal lagu-lagu timur, Nah, ini iya. nggak hanya lagu dari tanah Papua, udah pasti terkenal lagu itu ya. Oh iya, iya, iya. Terus sekarang juga banyak lagu-lagu kayak Tabola Oh, Bale, itu terus keren banget. Statue dan lain-lain lah sebagainya. Aku nggak sebutin satu persatu. Tanggapan Bunda paling kamu suka gimana? lagu apa? Kok jadi ini Statue yang pasti. ditanya? Pokoknya kita selama bergoyang kita suka Yoi, semua lagu. harus ada tempo. Nah itu gimana tuh dengan lagu-lagu yang kemudian viral Ya. dan ya buat Kalau Gini menurut gitu saya itu berkatnya dia ya. Itu berkahnya si pencipta lagunya itu, si penggagas lagunya itu. Jadi saya percaya pasti itu bukan sekali coba. Kalaupun itu sekali coba dan viral, berarti dia orang yang sangat beruntung. Betul. Gitu ya? Dia orang yang sangat beruntung karena di dunia musik, di dunia entertain itu ya untuk mendapatkan viral itu sangat susah. Tapi saya prefer yang maintain gitu, membangun dari nol, bagaimana kita bangun strateginya. Dan kalau dia bisa viral itu dia beruntung banget, dan buktinya dari beberapa musisi timur yang lagunya viral, begitu dilihat ke belakang, wih lagunya ternyata yang lainnya bagus-bagus. Nah itu dia, itu jadi salah satu apa ya, keberuntungannya dia. Menurut saya tuh itu keberuntungan dan memang sudah waktunya dia kali. Sudah waktunya itu orang, itu seniman, waktu dia membuat karya, kita nggak pernah tahu dia selama ini mengerjakan apa di belakang. Dia mungkin bantu, dia mungkin tugasnya cuma jadi pengiring, atau begitu dia bikin karya, dan satu lagu itu yang booming. Dan itu formulanya dari dulu memang nggak ada orang yang tahu. Sekali kamu bikin lagu dan itu happening, itu meledak, belum tentu lagu kedua kamu meledak. Ada orang yang bisa begitu, Ya. dan itu sudah teruji, bukan sekali dua kali dia bikin lagu. Dan menurut saya ya betapa beruntungnya teman-teman di timur, kalian dengan segala macam perjuangan jarang banget dapat kesempatan bisa streaming untuk seluruh Indonesia, apalagi seperti pengalaman saya tahun 2004 baru bisa berdiri di layar kaca yang ditonton seluruh orang seluruh Indonesia. Ya saya juga bukan orang yang, saya juga besar dengan lagu-lagu timur, Bunda. Jadi saya besar dengan lagu-lagu yang dari lagu-lagu Ambon, lagu-lagu NTT Kupang, lagu-lagu Manado. Dan itu lagu-lagu yang familiar di telinga kita. Ya. Dan waktu dia meledak, kita seperti tidak heran. Ya memang ini lagu yang kita dengar dari waktu saya belum merantau. Kita mau naik angkot aja. Ya, lagu-lagu Kalau nggak ada musiknya kita nggak mau naik angkot itu kan. Lagunya yang begitulah. Harus yang heboh sampai bergoyang-goyang Harus yang gitu ya. ada goyang-goyangnya. Nah, jadi menurut saya dia beruntung sekali dengan. Dan sekarang mudah ya untuk dikenal, Betul. lagunya diputar dan segala macam. Ada nggak sih perbedaannya di masa-masa kamu tanpa bermaksud diskriminatif terhadap siapapun ya? Saat itu ada nggak sih dibedakan? Kalau anak-anak timur, kamu panggungnya berbeda atau ada Iya. nggak perlakuan-perlakuan saat itu juga? Ada. Waktu misalnya kita jadi teman-teman jadi penyanyi opening atau apa gitu, di daerah kan begitu. Kamu ini bukan tempatmu. Kamu cuma di sini ya, bagianmu cuma segini. Dan menurut saya tuh ya itu Kamu sempat merasakan hal itu? saya tidak sempat merasakan karena saya mulainya langsung ajang Di Indonesian panggung. Idol ya. Tapi ada teman-teman Tapi yang ada punya cerita teman-teman itu. yang betul, mereka juga sudah dengan karyanya dari timur, mereka berusaha untuk masuk ke pasar di Indonesia Barat dan untuk jadi konsumsi umum seluruh Indonesia. Tapi ternyata perjuangannya mereka belum, dan ya sudah, waktu diperlakukan seperti itu, mau nggak mau mereka terima. Tapi waktu di belakang panggung kan, kenapa dibeda-bedain sih gitu. Kadang-kadang sedih juga, marah juga, emosi. Tapi ya begitulah perlakuannya. Maksudnya tolak ukurnya dulu
kalau kamu sudah punya karya dan streaming di Jakarta, itu baru kamu istilahnya musisi Indonesia gitu. Oh ya? Iya. Kalau belum kan masih dipanggil artis lokal gitu. Dipanggil artis lokal saya menurutku itu sangat Udah diskriminatif ya. diskriminatif. Kenapa harus ada lokal, Padahal harus iya. ada internasional? Iya. Wow. Iya, Wow. betul. Wow. Tapi itu dia. Waktu mereka dapat kesempatan viral, itu momen dia dobrak semuanya. Dia Ya, jadi pintu. Hebatnya teman-teman timur itu dia jadi pintu buat teman-teman yang lain. Waktu dia manggung, dia kasih tempat untuk saya mau waktu sebelum saya manggung, adik saya yang dari Ambon atau adik saya dari Papua, dia juga punya karya, dia nyanyi dulu. Nah, sebegitu hebat perjuangannya. Jadi kadang-kadang kan kita bilang, lu cuma menang viral doang. Nggak tahu dia juga berjuang sebegitu rupanya. Dan akhirnya dengan terbukanya media yang sangat bisa dieksplor oleh semua orang, termasuk kita yang ada di pelosok bumi manapun. Begitu kamu punya karya, tinggal ada sinyal, cari sinyal aja, naik. Dan sekarang lagu-lagunya yang selama ini mungkin dulu dibatasi loh, Bunda. Oh ya? Dulu menurutku dibatasi. Oh, oke. Udahlah, menurut saya kalian aja yang dengar lagu-lagu itu, makanya lagunya cuma putar di situ sampai di Sulawesi aja, terus balik lagi. Kita aja yang dengar. Begitu, boom, satu meledak. Ya. Satu meledak, satu mulai naik, satu mulai diundang ke Jakarta, tampil di sini, tampil di situ. Kehebatannya internet ya, Iya. akhirnya membuat ini menjadi Kehebatannya tercover. internet, ada YouTube, semua orang begitu Bisa akses bikin siapa aja. langsung akses. Dan begitu akses, ternyata viewersnya berapa? 1 jam tayang 2 juta viewers. Oke. Itu hebatnya. Jadi sebenarnya kalau sekarang jadi musisi itu lebih mudah apa lebih sulit beri tantangannya? Lebih mudah kalau kamu tetap berkarya. Kalau kamu cuma harap satu lagu terus tunggu viral, ya kamu tunggu aja di situ. Karena terlalu banyak orang-orang yang sudah tahu gimana akses lagunya ke YouTube. Oke. Gitu. Bicara mengenai seorang Michael yang 22 tahun bisa dibilang ya, melanglang buana sejak menang dari kontestasi. Saat ini katanya kamu mau rilis album juga, Sun? Iya betul, Mini album saya. Terus tadi juga bawa buku nih, ada buku Sampari. Ini cerita apa sih sebenarnya? Sampari si Cendrawasih Merah, sedikit sebenarnya. Aku sempat baca-baca sedikit, tapi Michael cerita dong, ini buku apa? Apakah Michael yang melukis atau gimana? Bukan. Dan apa sih artinya Sampari ini? Jadi Sampari itu dia dari bahasa daerah salah satu suku di Papua, suku Biak. Artinya bintang kejora. Artinya bintang timur gilang gemilang. The brightest morning star. Ya. Wow. Dia artinya bintang kejora, bintang yang terang. Nah, dari bahasa itulah saya tercetus ide untuk membuat satu karakter. Sebenarnya saya ciptakan buku ini karena waktu itu Flora mengandung si Modi. Jadi saya pikir waktu Modi lahir saya harus kasih sesuatu buat dia. Saya belum terlalu jago nulis lagu. Banyak tulisnya paling tulis sebatas puisi, tapi belum menemukan formula bagaimana dia menjadi lagu. Jadi saya pikir kalau cuma lagu belum deh. Cuma waktu itu tercetuslah ide, oke saya pengen bikin sesuatu. Nah mulailah dari buku Cendrawasih, karakter utamanya ya burung cendrawasih. Nggak jauh-jauh karena waktu itu maunya Modi lahir di Jayapura, cuma nggak kesampaian, jadinya dia jadi anak Tangerang ya. Anak Karawaci. Masih Indonesia yang paling Indonesia. penting. Ya. Jadi saya pengen dia tahu bahwa kamu anak Papua, kamu bisa belajar mencintai tanah Papua lewat dengan cara yang lebih gampang. Dengan buku kamu bisa mengenal lewat budaya, bisa mengenal lewat hewan-hewan endemiknya, dan akhirnya tercetuslah ini buku Sampari si Cendrawasih. Ya. Jadi tetap ada budaya Papua. Iya, waktu bikin dan buku ini kayaknya namanya kenal deh yang nulis cerita ini. Jadi
Ditulisnya Michael Jacari Milena dan Floranesia Lantang. Ilustratornya beda tuh. Oh, David Tio. Iya, tadi kan Bunda nanya ini apakah Michael yang menggambar? Bukan. Oh, jadi Karena David saya yang menggambar. tidak punya talenta menggambar. Jadi waktu mulai membuat buku ini, karena saya mau bikin yang terbaik buat si Modi, akhirnya saya cari ilustrator Indonesia yang bagus, yang hebat-hebat. Ternyata banyak banget ilustrator Indonesia, anak Indonesia yang hebat-hebat, karyanya bagus. Nah, kita mulai seleksi dan dapatlah ini buku yang pertama itu ilustratornya Siska Anggreni, ini anak Jogja. Yang kedua dan ketiga itu David Tio, anak Jawa Barat ya. Iya, Cirebon. Wow. Jadi, aduh gambarnya bagus banget. Kalau mau lihat nih, udah lihat gambar. Iya. Dia nih Bener-bener ya. Kliennya itu dari luar negeri. Mereka ini kalau gambar bikin. Ini 2023, kemudian Ya, ini 2022. 2022 pas mau dilahir ya. 24, iya. Oke, jadi setiap tahun nih ya buku ini. Setiap tahun. Oke. Jadi ini ceritanya kenapa burung cendrawasih? Karena burung cendrawasih ini kan sudah mau punah. Benar. Jadi selain memperkenalkan Burung hewan asli endemik, Papua. burung asli Papua yang sangat dicari orang dari luar negeri datang ke Papua untuk bird watching gitu ya, lihat the birds of paradise. Di dalamnya juga ada buku cerita tentang memperkenalkan hewan endemik seperti kanguru pohon, kuskus, hewan-hewan langka kuskus di yang sana Raja ya. Ampat itu, ya hewan-hewan langka. Dan kearifan lokal. Jadi masa ini kecil. ya, jadi betul. kalau dilihat tuh ya ada Betul. ini para hewan-hewan endemik. Ini juga sedikit menyinggung soal ini nggak sih hutan-hutan di Papua? Betul, menyinggung tentang alam, bagaimana kita ini burung cendrawasihnya dia tidak akan bisa eksis, tidak akan bisa hidup tanpa rumahnya. Jadi kalau rumahnya pun rusak, bagaimana lagi kita bisa melihat burung yang orang bilang terkenal di seluruh dunia, the bird of paradise, secara live. Jadi bagaimana kita di dalam buku ini juga mengajar anak-anak, kamu juga punya tanggung jawab loh. Burung ini adalah ikon Indonesia. Ya. Tidak bisa didapat di mana-mana, orang cuma bisa ketemu burung ini di Papua Nugini, Kepulauan Aru, dan di Australia Utara. Nah, bagaimana supaya burung kebanggaan Indonesia ini, ikon Indonesia ini bisa tetap lestari? Kalian anak-anak kecil punya tanggung jawab. Yaitu, supaya mereka juga mengenal ya, benar. kita punya Indonesia punya sekaya ini. Tapi mungkin sebagai anak Papua sedikit menyinggung nih ya soal masalah gimana sih isu-isu tentang hutan-hutan Papua yang saat ini kemudian tereksploitasi, digunakan untuk hal-hal yang lebih kepada komersial. Kamu sebagai anak Papua? Wah, marah banget karena saya kecilnya. Salah satu alasan buku ini juga pengen kasih tahu ke Modi kalau sebenarnya di dalam ini bukan hanya Modi dan pokoknya seluruh pembaca ya. Kita tuh masa kecil papa dan mama itu bahagia banget. Sebahagia apa? Bukan segala sesuatunya ada. Tapi kita hidup dengan berdampingan dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan yang beragam, yang kaya, dan itu hampir semua ada di tanah Papua. Nah, saking dekatnya sampai orang Papua tuh sebut hutan itu seperti mama. Hutan itu mama kita gitu, yang harusnya kita jaga. Kalau kita nggak jaga hutan, siapa lagi gitu. Dan kita tuh bergantung sama hutan. Ya orang yang lahir di kota kan apa-apa tinggal lari aja ke warung, ke toko, ke mall, bisa dapat semuanya. Tapi orang yang di daerah, dia begitu dekatnya dengan alam. Jadi dia menghargai, dia mencari dari alam, dia mengambil dari alam, tapi dia begitu mencintai, dia begitu menjaga alam itu. Jadi bukan kita sebenarnya yang perlu alam, bukan alam yang perlu kita ya sebenarnya. Kita yang perlu alam. Jadi bagaimana mereka mau hidup? Karena di sana orang tanam ubi-ubian dan betul. segala macam di belakang rumah. Di belakang rumah. Mengambil dari. Bahkan tidak ditanam, tinggal jalan aja ke belakang rumah, pergi ke berapa meter naik ke atas. Orang bilang kali kecil, kali biru. Kamu bisa dapat semuanya di situ. Yang bisa kamu konsumsi untuk makan sehari ini atau
begitu ketemu hewan buruan kamu bisa makan untuk satu keluarga seminggu ke depan. Nah, itu dia betapa alam itu penting. Dan sekarang jadi isu bukan hanya untuk orang Papua, untuk kita seluruh orang Indonesia dan bahkan dunia. Kamu akan menulis dan bercerita lagi, mengkritisi juga tentang situasi yang terjadi saat ini sebagai seorang musisi dan putra asli Papua? Kalau kritisi kadang-kadang saya langsung, Bunda. Saya tidak langsung, tidak lewat buku, karena buku saya cuma mau memotivasi, menginfluence. Jadi salah satu tujuan bikin buku ini karena saya berangkat dari hopeless. Saya pikir saya dengan bikin lagu pun saya tidak bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkan hutan itu. Tapi bagaimana bukan hanya saya yang bertanggung jawab. Anak-anak kecil harus dikasih ilmu pengetahuan, dikasih cerita tentang Papua. Tentang Papua dan tentang alam itu perlu dijaga. Jadi mereka lahir, besar, belajar dengan bukan hanya belajar tentang ini ada ya, tapi saya harus menjaga ini gitu. Jadi alasan mengapa bikin buku ini bukan hanya untuk Modi tapi untuk seluruh anak-anak Indonesia bahwa kita harus menjaga alam. Baik. Ini pesan yang sangat sederhana tapi punya dampak yang luas. Mudah-mudahan ini banyak diterbitin ya. Jadi bisa diakses di mana aja? Betul. Bisa diakses di Instagramnya. Harus ya. Bisa diakses di Instagram kami yaitu sampari.id. Atau kadang-kadang di postingan saya juga di Michael Jakari Milena. Sebagai seorang penyanyi, musisi, dan juga putra asli daerah, kamu punya mimpi-mimpi yang belum tercapai? Oh, banyak. Soalnya saya ini tukang mimpi dan menghayal. Sama. Nggak usah khawatir, banyak temennya di sini ya kan? Tapi apa sih mimpi kamu yang masih belum? Mimpi saya, yaitu salah satunya yang tadi kita sudah sempat singgung. Sejak Indonesian Idol 2004, jadi 22 tahun ini saya masih belum punya album solo. Nah, ini lagi dalam pengerjaan. Ya, semoga bulan Agustus ini rilis ya. Itu akan rilis dalam album dan single. Itu salah satu mimpi terbesar. Lama ya, 22 tahun baru kemudian berpikir itu karena saking job banyak sekali itu ya saat itu ya. Enggak juga terlalu perfeksionis, enggak mau setengah-setengah. Tapi mau full time juga, mau sekali bikin juga belum ketemu orang yang tepat. Terus di tengah jalan, waktu jalan pun ada banyak diajak kolaborasi featuring sama kayak Bang Pai Burman, kayak Mbak Opi Andaresta, terus Mas Indra Lesmana, terus Mas Topati. Nah, saya pikir nggak harus bikin album ya. Ini juga tanpa bikin album ternyata bisa jalan. Tapi ternyata sebagai seorang seniman tuh kamu baru disebut seniman kalau kamu punya satu karya gitu, bentuk nyata gitu. Nah, mimpi terbesarnya salah satunya album. Dan dalam waktu dekat akan diwujudkan. Betul. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Sukses ya. Sukses juga buat Bunda. Bahagia terus, itu yang paling penting. Amin. Karena makin banyak karya-karya katanya semakin bahagia. Begitu, benar nggak sih? Betul. Dan juga nanti kita tunggu ya kalau ada buku-buku cerita Sampari. Karena ini betul juga buat anak-anak ini. Dia seri. Ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman anak-anak dari timur atau teman-teman buat teman-teman dari timur, buat teman-teman muda di Indonesia. Untuk yang di Indonesia, akhirnya kalian mendengarkan lagu Timur ya. Sebegitu serunya ya. Kalau acara di Timur tuh tidak boleh tidak dance. Jadi sekarang yang teman-teman lihat itu dari kampung halaman saya sebelum saya merantau ke Jakarta, lagu itu aja yang diputar. Kalau kita pintar-pintar baru kita searching, nyari bisa dengar yang lain. Jadi buat teman-teman yang di Timur, terima kasih sudah berjuang dengan keras, menunjukkan karya dan ada identitas Timurnya di dalamnya. Buat teman-teman muda semuanya yang ada di Indonesia, kalian anak-anak generasi penerus bangsa, apapun talentanya, total fokus kerjain satu dulu. Dengan itu kamu bisa jadi inspirasi, jadi cahaya, jadi berkat buat keluarga, buat teman-teman, buat kota, buat bangsa Indonesia. Jadi jangan pernah berhenti berkarya itu.
Michael, makasih sudah mampir ke Bisik. Terima Ini kasih, ada Bunda, satu kenang-kenangan, undangannya. mudah-mudahan selalu ingat dengan Bisik. Dan boleh dong kita mau dengerin suaranya Michael hari ini udah mampir ke sini. Dan teman-teman, satu hal yang harus kita ingat, bahwa teruslah melangkah, teruslah berkarya, karena setiap karya selalu punya cerita. Saya Risi Rustarto, sampai jumpa di Bisik selanjutnya. Dalam cinta. Yeah.